Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Malvera FM. Ketemu lagi nih dengan aku Yulia Dwi Malvera. Pada hari ini aku ditemenin oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, Pak Kakak ini nih mau membahas tentang sastrawan Indonesia maupun Minangkabau. Nah, sebelum kita mulai nih pembahasannya, kita kenalan dulu yuk sama kakaknya. Halo Kak Yulia, halo pendengar setia Malvera FM. Perkenalkan, nama aku Ummu Aziza. Aku salah satu mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Halo Kak Ziza. Nah, Kak Ziza, aku mau nanya nih Kak Ziza, bagaimana sih biodata dari Pak Khairil Anwar? Kan kita hari ini mau membahas Pak Khairil Anwar nih. Jadi, Pak Khairil Anwar merupakan penyair yang dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 melalui puisi-puisi modern Indonesia yang ia ciptakan. Nah, Bapak Khairil Anwar sendiri lahir di Medan pada tanggal 26 Juli tahun 1922. Nah, Bapak Khairil Anwar berasal dari keluarga terpandang yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Tules bin Haji Manan yang bekerja sebagai apternar atau pegawai negeri pada masa kolonial dan tahun 1948 yang menjadi Bupati Rengat. Sementara ibunya bernama Saleha yang lahir dan besar di kota Medan. Wah, jadi Bapak nih asal dari Minangkabau ya Kak ya. Nah, kenapa sih kakak nih pengen banget nih membahas tentang Pak Khairil Anwar ini? Iya, karena Bapak Khairil Anwar nih diakui sebagai seorang penyair legenda di Indonesia dan karyanya begitu populer hingga saat ini. Bahkan banyak orang yang pertama kali mengenal puisi melalui karya-karya Khairil Anwar. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam dunia sastra Indonesia dan tetap menjadi inspirasi bagi banyak penyair dan penikmat sastra. Begitu Kak Yulia. Wah, banyak ya Kak ya, cukup terkenal dia ya Kak ya. Nah Kak, aku pengen tahu nih Kak, sama teman-teman pendengar ini juga pengen tahu tentang perjalanan Khairil Anwar sebagai penyair Kak. Sejak kapan dan apa sih perjalanannya selama dia meniti karir nih Kak? Oke Kak Yulia. Nah, perjalanan Khairil Anwar sebagai penyair dimulai pada tahun 1942 dengan sajak pertamanya yang berjudul Nisan, diciptakan bulan Oktober, dan berikutnya Penghidupan diciptakan pada bulan Desember. Tahun 1943 sajak berjudul Aku menjadi sangat populer dan menjadi referensi di beberapa sekolah-sekolah. Sejak muda penyair Khairil Anwar ini sudah memiliki pandangan dan sikap hidup yang sangat idealis, tak tergoyahkan. Hal tersebut ditandai dengan sikap tegas menolak bergabung dan menjadi alat propaganda politik pada masa pendudukan Jepang. Bahkan pada saat perang kemerdekaan, Khairil giat menulis saja untuk memberi semangat para pejuang dengan pemilihan kata-kata yang lantang dan penuh semangat revolusi. Bersama para pemuda yang berkumpul di kawasan Menteng 31, ia beberapa kali pulang pergi ke daerah Karawang, Bekasi, sebagai salah satu wilayah pertempuran pada awal kemerdekaan. Nah, pengalaman tersebut kemudian menginspirasi puisi Karawang, Bekasi 1948. Beberapa kutipan larik sajaknya: menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Sajak-sajak yang ia ciptakan tak lepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya pada zamannya, seperti Diponegoro 1943 yang menggambarkan spirit perjuangan. Beberapa lirik sajak ini: maju bagimu negeri, menyediakan api, meskipun meninggal di usia muda saat berusia 27 tahun. Khairil terbilang produktif. Menurut H.B. Justin, sepanjang tahun 1942 sampai 1949, ia sudah menciptakan 70 sajak asli, 10 sajak terjemahan,
6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Secara keseluruhan, total 94 yang diciptakan. Ditambah kumpulan surat-surat untuk A.B. Jasin sebanyak 6 surat yang dibuat antara tahun 1943 sampai 1944. Begitu Kak Yulia. Wah, banyak kali ya karya-karya yang dia buat. Nah Kak, kayak mana sih sajak-sajak yang Khairil Anwar ini buatnya? Jadi sajak-sajak Bapak Khairil Anwar nih banyak dimuat di media cetak baik majalah maupun surat kabar, dan beberapa kumpulan sajak Khairil Anwar yang pernah dibukukan ialah Deru Campur Debu yang diterbitkan oleh Pembangunan, Kerikil Tajam yang Terampas, dan Yang Putus pertama kali terbit tahun 1949 pada Pustaka Rakyat tahun yang sama. Kemudian kumpulan sajak bernama Asrul Sani dan Rifai Aspin yang berjudul Tiga Menguak Takdir terbit pada Balai Pustaka 1945. Kemudian buku Aku Ini Binatang Jalang diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta tahun 1986. Nah, meskipun demikian, di luar buku tersebut masih terdapat banyak sajak dan prosa yang belum dibukukan, tersebar di berbagai majalah, surat kabar, dan media cetak lainnya. Banyak ya karya dari Pak Khairil Anwar ini. Jadi Kak, apa sih inspirasi dari Bapak Khairil Anwar ini untuk membuat puisi-puisi sebanyak ini Kak? Oke, jadi karya-karya sastra yang diciptakan oleh Bapak Khairil Anwar sendiri terinspirasi dari pengalaman hidupnya, mulai dari cerita pernikahan hingga perceraiannya. Dan ia telah menciptakan kumpulan karya puisi yang menyentuh dan penuh makna yang masih dikenang sampai sekarang Kak Yulia. Sampai Bapak Khairil Anwar ini dikenal sebagai Bapak Puisi. Dan dengan kontribusi besar dalam dunia sastra, karya-karya yang begitu populer dan pengaruh yang masih terasa hingga saat ini, Bapak Khairil Anwar tetap menjadi salah satu figur yang sangat dihormati dalam sejarah sastra Indonesia. Nah, terakhir Kak, jadi menurut Kakak nih, pantas nggak nih kita tuh sebagai mahasiswa tuh mempelajari, mengetahui lah tentang Bapak Khairil Anwar ini Kak? Meniru atau mengetahui tentang seorang penyair, terutama seperti Bapak Khairil Anwar, itu sangat pantas Kak, karena dalam dunia sastra. Namun juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Bapak Khairil Anwar sendiri dikenal dengan gaya penulisannya yang revolusioner dan khas, yang mencerminkan pengalaman pribadi, pergolakan batin, dan semangat kebebasan. Nah, jika meniru gaya atau tema yang kuat dalam karya-karya Khairil Anwar dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan pengalaman dan perasaan yang mendalam. Begitu Khairil. Nah Kak, sebelum kita tutup nih Kak, aku mau nanya nih, kapan sih Kak Bapak ini nih wafatnya Kak, dan di mana Bapak tuh dimakamkan Kak? Bapak Khairil Anwar menghembuskan nafas terakhir pada pukul 14.30 WIB pada tanggal 28 April tahun 1949. Nah, pada keesokan harinya, pada tanggal 29 April 1949, Khairil Anwar dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Yang ikut hadir pada prosesi pemakaman antara lain Usmar Ismail, Rosihan Anwar, Rifai Aspin, dan pemuda lainnya. Sebelum meninggal, Bapak Khairil Anwar sempat dirawat di CBZ dari tanggal 22 sampai 28 April. Menurut catatan medis, selain penyakit tifus, ia juga memiliki riwayat penyakit paru-paru. Nah, kondisi tersebut kian diperburuk dengan penyakit usus yang membuat kondisi fisiknya kian lemah menjelang akhir hayat. Meskipun selama hidup terkadang selalu mengejek nilai-nilai moral dan agama, sesungguhnya ia sangat mengakui kebesaran Tuhan. Dan sebelum akhir hayat, di saat suhu badan panas, Khairil selalu menyebut nama Tuhan, Tuhanku. Saat pelepasan jenazah
jenazah di TPU Karet Bifak, Sultan Syahrir, selaku paman memberikan sambutan mewakili keluarga dan mengatakan dengan gaya hidup yang serba-serba aneh itu, Chairil Anwar adalah pejuang revolusioner Indonesia. Salah satu impian yang belum terwujud mendirikan majalah kebudayaan bernama Air Pasang dan Arena. Atas jasa-jasanya sebagai pelopor Angkatan 45, melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Agustus 1969, Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan anugerah seni kepada Bapak Chairil Anwar. Wah, sangat panjang ya sejarah dari sastrawan terkenal ini ya. Nah, untuk teman-teman setia pendengar Malfira FM, kalau masih penasaran nih tentang Pak Chairil Anwar ini, tinggal mencari di Google, pasti banyak banget nih ketemu tentang Bapak tersebut. Nah, ini menjadi motivasi dan pembelajaran kita tentang sastrawan yang sangat terkenal ini. Banyak motivasi, inspirasi yang kita dapatkan dari Bapak tersebut. Untuk sekianlah hari ini ya kan teman-teman semua. Mungkin next time kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya yang akan menarik lagi. Untuk itu aku Yulia Dwi Malfira mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.